Assalamualaikum semuanya, welcome to video edukasi pembelajaran di semester 3. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang promosi kesehatan atau Promkes. Nah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nisa Fitrianti dengan NIM 2113201036 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Gimana tugas ini diberikan oleh dosen saya yang bernama Bu Zurami STRKEP MKes untuk memenuhi nilai UTS di semester 3 kali ini. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan Promkes ini apa? Jika belum tahu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Promkes ini. Promkes yaitu suatu unit kegiatan di mana kegiatan ini untuk menyampaikan tentang pencegahan, pengobatan pada P3K juga dan penyuluhan lainnya yang dapat dicerna dan diingat oleh masyarakat dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Kiranya seperti itulah sedikit penjelasan tentang kegiatan Promkes dari saya. Kali ini saya juga akan melakukan kegiatan tersebut secara edukasi dengan tema rematik. Apa sih rematik itu? Nah, kalimat rematik tidaklah asing di telinga kita. Kemungkinan besar di setiap rumah pasti ada anggotanya yang terkena penyakit ini, karena penyakit ini sangatlah umum. Nah, rematik ini suatu penyakit yang ditandai dengan nyeri dan peradangan pada sendi. Kondisi ini merupakan suatu penyakit autoimun, yakni kondisi ketika sistem imun pada tubuh seseorang menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Untuk definisi rematik atau RA ini, yaitu suatu penyakit pada sendi yang menimbulkan nyeri dan kaku pada sistem muskuloskeletal, yaitu terdapat pada sendi, tulang, jaringan ikat, dan otot, seperti yang sudah saya jelaskan di pertama tadi. Kemudian apa sih penyebab terjadinya rematik ini? Pasti dong kita bertanya-tanya kenapa terjadinya rematik ini, terutama banyak di kalangan lansia. 1. Proses penuaan. Kebanyakan seseorang yang terkena rematik merupakan orang yang berumur di atas 40 tahun. Nah, itu adalah golongan lansia. Namun tidak hanya lansia juga sih sebenarnya guys, cuman ini pada umumnya terjadi pada lansia. Kedua, ada keturunan. Biasanya pada wanita bila salah satu orang tuanya terkena rematik, maka kemungkinan besar ia juga akan terkena rematik juga. Nah, jika keturunan ibu kamu mengidap penyakit rematik, kemungkinan besar kamu akan mendapat juga penyakit tersebut karena faktor keturunan juga. Nah, ketiga, ada infeksi pada tulang dan sendi atau cedera. Ternyata jika kita pernah mengalami infeksi sendi atau cedera, itu akan dapat membuat rematik di kaki kita atau menyebabkan penyakit rematik. Keempat, obesitas. Jika berat badan kita melebihi, maka rematik juga akan terjadi karena tidak mampunya menopang tubuh kita. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tanda dan gejalanya. Nah, ini teman-teman pasti bisa melihat tanda dan gejalanya. Bisa juga teman-teman semua rasakan, ataupun bisa teman-teman lihat pada orang tua teman-teman semua. Yang pertama, pusing dan kesemutan. Nah, kesemutan ini biasanya berada di tangan ataupun di jari-jari, di kaki juga. Kedua, mudah lelah dan cemas. Ketiga, rasa berat di tengkuk.
atau di bagian leher bagian belakang. Terus bagaimana sih caranya mencegah agar kita tidak terkena rematik itu? Nah, cara mencegahnya yang pertama, istirahat yang cukup dan hindarilah kerja berat serta membatasi konsumsi yang berlemak. Kedua, minum minuman yang tinggi kalsium seperti susu, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Ketiga, olahraga ringan secara teratur dan menjaga berat badan ideal. Itu kuncinya juga, guys. Keempat, makan banyak buah dan sayur. Hindari makanan yang mengandung banyak purin. Dan jangan lupa juga selalu minum air putih. Nah, untuk selanjut ini, pembahasan yang selalu ditanyai oleh kalangan lansia yang mengidap penyakit ini. Pertanyaannya selalu seperti ini nih, apakah rematik ini bisa disembuhkan, dokter? Nah, jawabannya seperti ini. Yang pertama, rematik adalah penyakit kronik. Kedua, tidak bisa sembuh total, hanya bisa distabilkan. Artiannya, di mana penyakit rematik ini tidak akan sembuh, tapi dia akan stabil dengan cara kita mengkontrol cara makan orang tua, baik pun siapapun yang terkena penyakit rematik ini. Ketiga, tidak bisa sembuh total bukan berarti tidak perlu diobati. Nah, tetap perlu diobati, guys, walaupun dia tidak bisa sembuh total. Yang keempat, tetapi rematik ini bisa kita cegah. Nah, cegahnya itu dengan cara yang di atas tadi. Kelima, yaitu jika telah positif rematik, maka segeralah periksa ke dokter agar mendapatkan terapi dan penanganan yang tepat oleh ahlinya. Berikut gambar contoh yang terkena rematik. Nah, seperti itu, guys. Contohnya tuh kan bengkak, terus ada juga yang agak jarinya membengkok. Tuh ada pembengkatan terbatas pada area kapsul sendi. Penebalan sinovial terasa seperti spons yang keras. Berikut juga contoh orang yang terkena rematik di kaki. Inilah bentuk ciri-ciri kaki yang terkena rematik atau penyakit RA. Kalian bisa lihat kan, guys? Tuh. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pengobatan rematik. Nah, perlu diobati juga nih, guys. Rematik ini bukan berarti tidak perlu diobati, tapi dia perlu diobati agar tidak terlalu parah. Yang pertama yaitu mengurangi nyeri dan bengkak. Teman-teman tadi sudah melihatkan pembengkakan pada tangan dan jari kaki juga. Yang kedua, memperbaiki gangguan fungsi sendi. Yang ketiga, mencegah kerusakan sendi, bengkok sendi, dan cacat sendi. Nah, tadi sudah ada gambarnya. Yang keempat, mencapai kualitas hidup yang baik dari sisi sosial dan kemampuan bekerja. Untuk slide selanjutnya atau slide terakhir yaitu akibat lanjut dari rematik ini. Yang pertama, terjadinya pengeroposan pada tulang. Yang kedua, demam terus-menerus dan peradangan pada tulang, nyeri sendi. Ketiga, daya tahan tubuh menurun karena sendinya meradang terus-menerus. Yang keempat, berat badan menurun dan kurang darah. Nah, guys, itulah penjelasan sedikit tentang promosi kesehatan tema rematik. Nah, cukup sekian video yang saya sampaikan, rasanya cukup untuk menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,
subscribe, komen, dan di-share. Thank you for watching. Dadah.